Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, saat ini saya sedang menjalani suatu jalan setapak. Jalan ini bukan saya yang buat, saudara. Jalan ini tadinya tidak ada. Jalan ini tadinya bersih. Tetapi karena sering kali orang melewati jalan ini, dari hari demi hari, dia terus berjalan. Dan dia terus berjalan melalui jalan ini. Akhirnya, terbentuklah seperti suatu jalan setapak yang menusuri sampai ke ujung sana, saudara. Saudara, karena kebiasaan orang melalui jalan-jalan ini, akhirnya ini membentuk suatu seperti jalan. Seperti kita lihat bagaimana sampai ke belakang, terbentuk dan terlihat seperti jalan. Tadinya tidak ada, tetapi karena kebiasaan dilalui, dijalani, terus dari hari demi hari dijalani, dilalui, akhirnya membentuk seperti suatu jalan yang kecil, jalan setapak yang membawa dan menuntun orang. Sehingga seseorang bisa berjalan di sana. Di saat kondisi hujan pun orang bisa tahu dan mengikuti sana. Di saat gelap pun dia bisa mengikutinya. Bagaimana jalan ini bisa terbentuk, saudara? Jalan ini terbentuk karena suatu kebiasaan. Karena ada orang yang seringkali terbiasa melewati jalan ini. Dia sehari demi hari jalan, lalui satu orang, dua orang. Dalam seminggu apakah terbentuk? Belum, saudara. Tetapi membutuhkan waktu yang lama. Taruhlah 1 bulan, 2 bulan ketika sudah sering dilalui akan terlihat bagaimana tapak-tapak kaki di tanah ini. Yang akhirnya tanah yang sering diinjak ini rumputnya tidak bertumbuh. Ketika rumputnya tidak bertumbuh, dia akan membentuk suatu jalan. Padahal dikelilingi semua tumbuh dengan rerumputan. Karena kebiasaan dilalui inilah, tanah ini tidak menumbuhkan rumput, sehingga membentuk suatu jalan. Jalan yang kecil, panjang, tetapi itu benar-benar menuntun seseorang untuk berjalan di sana. Saudara, karena ketika melihat jalan ini, seringkali ketika kita melihat ada jalan pintas, oh ada jalannya, kita mengikuti itu. Kita berpikir bahwa ada orang yang berjalan di sini, dan kita sudah tahu pasti ada jalan yang menuju suatu tembusan dan menuju suatu tujuan. Di dalam kehidupan kita, saudara, siapapun kita, entah Anda sebagai seorang pemimpin, atau kita memiliki suatu usaha, atau kita memiliki anak buah, atau kita sebagai orang tua yang memiliki anak. Saudara, karena kebiasaan inilah orang berjalan, maka orang akan tahu bahwa di sini ada suatu kebiasaan dan inilah jalannya. Seringkali dalam kehidupan kita, kita memiliki suatu kebiasaan yang kita lakukan. Sebagai seorang pemimpin, hal yang paling mudah, seringkali kita berusaha mengikuti aturan. Kita buat aturan, kita buat bagaimana supaya anak buah kita, dia datang, bekerja, mengikuti aturan-aturan yang ada. Hal yang paling mudah, datang jam 8. Kalau jam kerja jam 8 sampai jam 5. Datang jam 8 dan pulang jam 5. Bagaimana sebagai seorang atasan, sebagai seorang pemimpin mengajarkan kepada anak buahnya, mari kita datang jam 8 dan ikuti aturan yang ada. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus tertib dalam kehidupan kita. Ketika kita datang jam 8, apakah kita ada juga loh yang bagaimana seorang anak buah ketika datang bukan jam 8, dia datang ngepas waktu jam 8 kurang 1 menit. Bahkan ketika waktu yang tepat dia harus berlari mengikutinya. Seringkali bahkan itu terjadi bukan karena keinginan dia, tetapi dia melihat bagaimana sikap hidup sebagai seorang atasan, sikap hidup kita sebagai seorang pemimpin. Seringkali kita datangnya suka telat, merasa bahwa kita pemilik perusahaan, merasa kita sebagai ownernya, merasa kita sebagai suatu kepalanya. Kita merasa, tidak apa-apa kita datang, karena kita yang memimpin. Kita mau seenaknya saja, bukan seperti itu. Tetapi kita harus tertib dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita mau anak buah kita mengikuti, seharusnya kita tahu betul bahwa kita harus memberikan contoh. Kita harus bisa memberikan bagaimana memberikan contoh yang nyata, contoh yang real buat mereka. Seharusnya apa yang kita lakukan. Sebagai seorang atasan, seharusnya kita benar-benar datang tepat waktu. Seringkali kita datang tidak tepat waktu sebagai seorang atasan. Jam 8 kita datang molor, jam 8:05, jam 8:10, bahkan lebih parah datang jam 10. Dan ketika pulang, jam pulang itu jam 5 sore, jam 17:00. Kita berharap anak buah kita semuanya ngikutin kita, datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Tetapi, karena kita sebagai seorang atasan, kita merasa saya sebagai orang atasan, banyak hal yang kita bisa buat. Kita sebagai seorang atasan, banyak hal kita bisa membuat. Kita ada urusan di depan, kita ada kunjungan ke sana, kita ada janji dengan orang di sana, kita ada orang dengan janji di sini. Padahal semua tidak ada. Tapi itu semua dibuat-buat supaya apa? Kita bisa dengan seenaknya datang dan seenaknya saja pulang. Seakan-akan kita tidak bisa, nggak punya anak buah, seakan-akan kita seenaknya hidup. Saudara sadari betul bahwa ketika kita lakukan itu, kita memberikan contoh kepada anak buah kita untuk dia lakukan seperti itu. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai suatu kekuatan. Kebiasaan ini bukan kebiasaan yang sembarangan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang memiliki suatu kekuatan. Bagaimana dengan jalan ini ketika orang terbiasa melewati ini memiliki suatu kekuatan. Dan membuat orang lain yang tanpa kita sadari, dia mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Dia mengikuti jalan ini karena memiliki power mengikuti ini. Suatu kekuatan yang tanpa kita duga, itu membentuk seorang lain, dan itu mengajarkan orang lain, sehingga dia berjalan di jalan ini. Apakah itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Apabila engkau disuruh berjalan sejauh 1 mil, maka engkau harus berjalan sejauh 2 mil. Saudara, ketika kita bekerja, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita memiliki usaha, Tuhan katakan apabila engkau ditaruh di suatu tempat dan diharuskan untuk berjalan sejauh 1 mil, berjalan sejauh 2 mil. Berarti kita harus bisa melakukan lebih baik daripada yang lainnya. Ketika kita melakukan lebih baik, seharusnya misal datang jam 8, datanglah kita lebih awal. Jam 7 atau jam setengah 8. Memberikan contoh. Ketika kita disuruh jam pulangnya jam 5 sore, jam 17, berarti kita pulangnya bisa jam 15.30, bisa jam 8, jam 16. Saudara, ketika kita pulang jam 15 atau jam 16, berarti kita tidak berjalan sejauh 2 mil. Tetapi kita berjalan semaunya kita. Tetapi sesungguhnya, ketika kita berjalan sejauh 2 mil, kita sadari betul, berarti kita harus pulang di atas jam 17, di atas jam 5. Berarti kita bisa pulang jam 6 atau jam 7 malam. Lalu ngapain kalau nggak ada kerjaan? Seringkali pekerjaan ada, tetapi kita tidak mau pekerjakan. Bahkan kita merasa, buat apa? Buat apa kita pulang sore tepat waktu? Kalau kita bisa pulang jam 3, kalau kita bisa pulang jam 16, jam 15, kenapa tidak? Banyak para pemimpin yang membuat alasan-alasan seperti ini. Berjanji bertemu dengan klien lah, berjanji bertemu dengan nasabah lah, berjanji bertemu dengan yang siapapun itulah di sana. Padahal itu semua tidak ada. Ketika mereka beralasan itu, mereka keluar dan mereka akhirnya pulang ke rumah, memberikan contoh yang tidak baik. Dan semua anak buahnya itu tahu, dan semua sebagai buahnya tahu. Saudara, kita sebagai orang percaya, ingat, kebiasaan yang kita lakukan itu punya kekuatan yang dahsyat. Kebiasaan yang kita lakukan itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau kita membiasakan diri kita berangkat lebih awal masuk dan pulang mungkin kita agak lebih sore, itu suatu kebiasaan yang memiliki power, yang membentuk orang-orang di bawah kita, yang membentuk anak buah kita, yang membentuk setiap orang-orang yang kita bawahi, mereka semuanya memiliki suatu kebiasaan yang baik, yang mengikuti cara kita. Kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik, akan seperti itu. Banyak hal di dalam hal kita sebagai seorang pemimpin. Ketika kita memimpin, seringkali kita jago dalam berkata-kata, jago di dalam memimpin, jago dalam berteori, saudara. Tetapi dalam prakteknya, nol. Saudara, bukan teori yang hanya dibutuhkan. Bukan hanya pandai berkata-kata. Bukan hanya kepintaran dan kecerdasan. Tetapi bagaimana sikap hidup kita, kebiasaan kita, membentuk karakter kita. Seperti jalan ini, saudara. Jalan ini karena kebiasaan akhirnya membentuk jalan setapak. Punya kekuatan, punya power. Akhirnya terlihat bagaimana karakternya berjalan di sini. Seorang pemimpin ketika dia memiliki kebiasaan untuk datang terlambat, pulang cepat, dia akan memiliki kekuatan sebenarnya. Dan dia tanpa sadari, dia punya kekuatan untuk mengajarkan orang lain untuk mengikuti dia. Dalam hal apapun itu, saudara, dalam bekerja, ketika berusaha untuk berlaku curang, tanpa disadari, tidak apa-apa, seperti biasa saja, berlaku untuk melakukan fraud, untuk melakukan kecurangan, anak buahnya melihat. Dan itu memberikan contoh, memberikan legalitas untuk supaya anak buahnya, bawahannya melakukan hal yang benar. Apakah itu yang Yesus lakukan, saudara? Tidak. Yesus memberikan contoh kepada kita. Ketika murid-muridnya sedang tidur, menghadapi sesuatu hal yang akan terjadi di depan sana, ketika Yesus akan disalibkan, dia tahu akan terjadi bahaya, murid-muridnya tidur. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan contoh bahwa dia berdoa. Makanya dia berkata kepada Petrus, tidak sanggup engkau berjaga 1 jam saja untuk berdoa. Dia memberikan contoh. Kebiasaan Yesus melakukan itu dengan berdoa. Kebiasaan Yesus ketika ada orang bermasalah, dia tidak menghakimi, tapi dia memberikan jalan keluar dan memberikan damai sejahteranya, memberikan pengampunan. Kebiasaan Yesus itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup. Kebiasaan Yesus itulah yang dicontohkan kepada setiap umat manusia, memiliki suatu kekuatan, suatu power, bagaimana kita mencontohkan kehidupan ini. Siapapun Anda sebagai seorang pemimpin, atau kita semua sebagai seorang bawahan, atau kita memiliki seorang pengusaha, atau kita sebagai owner dari suatu perusahaan, mari kita hidup dengan memberikan suatu contoh dan memiliki kekuatan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, ketika ada masalah, dia berdoa. Apapun yang dia lakukan, dia percaya. Ketika dia menghadapi bahaya, dia tahu betul dia menyerahkan semua kepada Bapa di surga. Maka dari itu, saudara, harus diingat betul bahwa ada kekuatan dari kebiasaan hidup kita. Dan hati-hati dengan kebiasaan hidup kita. Jaga mulai sekarang, melakukanlah kebiasaan yang baik dan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.